sertai, akan Tuhan pelihara, akan Tuhan menolong, akan Tuhan menyanggupkan kita untuk menjalani kehidupan di tahun 2024 ini. Politik sudah lewat, saudara. Kemarin kita saling bertentangan satu dengan lain, beda-beda pilihan, tetapi hari ini tahun 2024, mari kita bersatu kembali, mari kita rujuk kembali. Boleh beda-beda pilihan, tetapi di dalam satu kesatuan itu kita pupuk kembali, dan kita akan menyongsong tahun 2024 ini. Masa depan kita ada di tangan kita sendiri, masa depan kita ada di keluarga kita sendiri, masa depan kita ada ketika kita berseru kepada Tuhan. Karena itu hari ini umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, Alkitab menegaskan ada keuntungan atau berkat jika kita ada kesatuan hati. Mengapa kesatuan hati itu sangat penting? Karena kesatuan hati memiliki nilai istimewa, penilaian tinggi di hadapan Tuhan. Mengapa kesatuan itu sangat penting? Karena bagi Tuhan kesatuan hati sesuatu yang baik dan sangat indah. Daud melukiskan di dalam Mazmur tadi 133 ayat 1 dan seterusnya. Dia mengatakan bahwasannya kalau ada kesatuan hati di situ seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh kecampur, yang meleleh kecampur harum, dan meleleh jubahnya seperti embun gunung. Embun yang turun itu adalah menandakan bahwa kesejukan. Embun yang turun itu menandakan bahwa berkat akan mengalir. Karena itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang kita nantikan di tahun 2024 ini, tentunya yang saya katakan tadi adalah dalam siaroko kamalekelekia kasatna, keuntungan, kesuksesan yang kita nantikan di tahun 2024 ini. Mengapa kesatuan itu sangat penting? Karena kesatuan itu adalah anggota keluarga Allah yang sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang mempunyai langit, laut serta segala isinya. Mengapa kita perlu memelihara kesatuan? Karena di dalam kesatuan akan senantiasa melihat dan mengalami mukjizat daripada Tuhan. Pertanyaannya di dalam adalah bagaimana kesatuan itu bisa terwujud? Bagaimana kesatuan itu bisa tercapai? Kita boleh bisa melihat di dalam Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 3, dia berkata di situ bahwa berusahalah memelihara kesatuan. Artinya jika kita ingin bersatu, maka itu ada usaha, ada sebuah perjuangan, ada sebuah pengorbanan di situ. Artinya apa? Ada sebuah kerendahan hati di situ. Ada sebuah, artinya kita mengikis dalam diri kita adalah ego kita supaya ada kesatuan itu. Karena kita ini adalah satu roh oleh ikatan damai sejahtera. Supaya ada damai sejahtera yang muncul di dalam hidup kita, di hati kita, maka munculkanlah sebuah kesatuan itu. Karena kita adalah satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan Tuhan. Ada sebuah pantun tradisional Toraja selain yang namanya misal kada di potuo pantang kada di pomate, yaitu misal kada di potuo di patorro marampa pantang kada di posuala salah. Artinya apa? Satu kata yang kita letakkan baik membuat kita hidup. Sebaliknya berbeda-beda kata akan membuat kita jalan sendiri-sendiri. Satu lagi, inang iyamu kulambe tulang mupotua windu kulambi tongan kurrea sumanga, yang artinya apa? Silakan tanya sama Om Mari Bung Remi. Saat aku panjang umur, aku akan bersyukur. Amin. Orang yang panjang umur selalu merayakan ulang tahun. Mengapa ada bersyukur? Syukur berterima kasih atas karunia, rahmat dan rezeki yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Syukur membuat kita berarti berterima kasih kepada Tuhan atas karunia dan anugerahnya kepada kita. Sedangkan menurut istilah syukur ialah memberikan pujian kepada Allah dengan cara taat kepadanya, tunduk dan berserah diri kepada Tuhan saja. Maka itu tadi Tomanimbong
tidak boleh dilakukan di kalampunan Allah. Tidak boleh. Sebaliknya, ma'bado tidak boleh di kebutuhan Allah. Perbedaannya di dalam adalah kalau manimbong itu bisa kita lakukan kapan saja latihan. Karena kalau tidak latihan itu tidak jadi. Ini tadi tampil 5 menit. Berapa jam latihan? Saya waktu ke sana latih dulu tahun 2018. Woi, kamu kata tuh mantu aku gitu. Karena memang berat. Bahkan tadi liturgus bilang, "Hai, tak lu kata penai itu manimbong ini." Kalau anda lihat di situ tak menang. Sepertinya dia tidak bernapas begitu. Kenapa? Karena manimbong itu bisa dilakukan di dalam bersyukur. Dan itu di zaman dulu di Toraja, manimbong itu dipersembahkan bersyukur kepada dewa-dewa waktu kita masih Aluk-Todolo. Saya orang Aluk-Todolo karena nenek itu Tumina Aluk Lila soalnya di lembah Lopoto. Jadi saya tahu banget itu kalau malah mengimbau. Nah, jadi manimbong itu harus bervariasi. Dan di dalam manimbong itu cuma 3 huruf, A, E, O. Nah, itu tidak lain lagi. Makanya manimbong itu tidak boleh dipakai keyboard karena tidak nyambung. Apalagi kalau mau pakai drum, apa tidak bisa itu. Yang cocok dengan manimbong itu hanya itu sarung tadi. Dan sarung itu tidak boleh tutup baterai ditaruh di situ. Itu harus kuat. Ya mudah-mudahan periksa nanti itu sarung itu manimbong saya kena sasir ke 7. Kenapa? Merupakan satu ungkapan syukur kepada Tuhan. Kalau sekarang namanya syukuran di Tongkonan yaitu mengerahkan banua syukuran tosarani. Ya, itulah arti daripada tomanimbong. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, membudayakan syukur memasukkan kebaikan Tuhan. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan untuk kita bawa pulang dari tempat ini yang akan menjadi terang dan pelita dalam kehidupan kita untuk dapat menjalani tahun 2024 ini. Sebagai hamba Tuhan, saya ingin berdoa buat kita semua supaya kita tetap diberikan kesehatan oleh Tuhan, tetap diberkati oleh Tuhan, dan tetap diberikan damai sejahtera oleh Tuhan. Amin. Yang pertama, bersyukur atau memasyurkan Tuhan karena di dalamnya adalah identik dengan ibadah, dan ibadah itu adalah sebagai tanda bakti kita kepada Tuhan, dan di dalamnya itu dengan nyanyian. Makanya di dalam nyanyian itu saya juga kemarin sudah gregetan waktu kita buka pendaftaran untuk lomba vokal grup. Sudah mau mendekati waktunya kok tidak ada yang mendaftar. Padahal kalau saya lihat orang Toraja itu pencipta lagu paling banyak itu dari Pengala. Orang Pengala semua itu kasih pagar rimo, misalkan bangun Toraja, rata-rata itu orang Pengala, dan banyak penyanyi orang Pengala. Tetapi kok tidak ada yang daftar kemarin. Tetapi puji Tuhan, saya mendapatkan laporan dari panitia bahwa selesai ibadah ini kita akan berkompetisi untuk lomba nyanyi vokal grup. Ada 6 grup akan berlomba nanti. Semoga Om Sampetodong sudah siapkan hadiah yang banyak. Nah, identik dengan puji-pujian. Oleh karena itu lebih banyaklah bernyanyi, karena di dalam menyanyi kita akan menyampaikan puji-pujian kepada Tuhan. Karena di dalam nyanyian itulah bisa menurunkan stres. Jadi kalau ada banyak stres, silakan kasih gitar supaya dia nyanyi-nyanyi. Ya. Kemudian di dalam menyanyi itu menurunkan tingkat, menaikkan tingkat mood kita, meningkatkan koneksi sosial, meningkatkan kemampuan bernyanyi, mendatangkan kreativitas dalam menyanyi. Jadi hal yang pertama yaitu di dalam ibadah syukur identik dengan puji-pujian. Yang kedua, acara syukuran ini adalah kegiatan di mana kita saling menceritakan atau bersaksi tentang kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah terbingkai dalam segitiga kasih. Pengertian tentang segitiga kasih itu yaitu terima kasih bukanlah segitiga biasa, melainkan segitiga yang terdiri dari 3 hal, yaitu berterima kasihlah kepada Tuhan karena di dalamnya ada kesuksesan, hasil yang kita akan dapat ketika kita berterima kasih kepada Tuhan.
Di dalamnya adalah kita mengagungkan nama Tuhan dan berterima kasih kepada diri sendiri dan juga berterima kasih kepada orang lain. Jadi di dalam bersyukur itu kita melakukan ketiga hal ini. Kita bersyukur terlebih dahulu kepada Tuhan dan kita bersyukur kepada Tuhan. Karena di dalam diri kita tidak boleh berkata bahwa aku ada saat ini karena kulitku sawo matang, tidak seperti orang lain putih. Jadi kalau ada di antara kita yang mungkin seperti saya sawo matang, syukuri itu kepada Tuhan. Karena apapun yang Tuhan buat di dalam diri kita adalah Tuhan menciptakan kita baik adanya. Bayangkan saudara, kalau misalnya Tuhan menciptakan telinga kita, Dia taruh satu di depan dan satu di kiri. Bayangkan kalau kita terima telepon saudara, kita terima halo, 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 atau mungkin Tuhan taruh kuping kita di sini, terus kita bilang halo. Saya mau katakan saudara, apapun yang Tuhan taruh di dalam diri kita syukuri kepada Tuhan, termasuk talenta, karunia, kemampuan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, ada banyak di antara kita, mungkin kita berkata, mengapa saya terpanggil menjadi seorang pemimpin? Mengapa saya harus memimpin? Saya mau katakan, di dalam panggilan Tuhan ada berapa karunia? Ada karunia kepemimpinan. Tidak semua orang jadi pemimpin. Di dalam panggilan Tuhan ada karunia menyanyi. Tidak semua orang menyanyi. Di dalam panggilan Tuhan ada panggilan yang lancar bicara. Tidak semua orang lancar bicara. Karena itu kita syukur kepada Tuhan. Ketika Tuhan menempatkan kita dalam kepemimpinan, kita harus syukuri kepada Tuhan. Yang berikut, kita harus bersyukur kepada orang di sekitar kita. Tanpa orang di sekitar kita, kita tidak mampu menjalankan apa yang kita jalankan. Yang ketiga adalah milikilah rasa bersyukur itu, karena dari bersyukurlah salah satu kunci untuk menjalani hidup dengan damai. Sukacita, ketenangan jiwa adalah dengan memiliki rasa syukur yang kuat. Dengan bersyukur, hati kita akan diliputi oleh hal-hal positif dan kita akan mampu menghadapi segala hiruk-pikuk kehidupan dengan lebih tenang. Orang yang kurang memelihara rasa syukur cenderung kehilangan damai sejahtera dalam dirinya. Orang yang kurang bersyukur kepada Tuhan cenderung emosinya naik. Orang yang kurang bersyukur kepada Tuhan cenderung merasakan kekurangan. Orang yang kurang bersyukur kepada Tuhan cenderung menyalahkan orang lain. Sebaliknya, ketika orang bersyukur kepada Tuhan, maka dia akan selalu berpikir positif. Yang keempat, yaitu ayat yang kelima di dalam Mazmur, diberikannya rezeki. Diberikannya rezeki. Ayat yang kelima berkata di sini, diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjian. Kepada orang-orang yang takut akan Dia, ingat untuk selama-lamanya. Jadi terimalah janji dari Tuhan itu. Dia mau memberkati kita semua. Dia mau memberkati saya dan saudara. Karena itu Mazmur 55 ayat 22 berkata, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, dan tidak satupun dari orang-orang benar akan tergoncang. Pesan ini adalah janji Tuhan untuk memberkati kita dalam segala hal. Oleh karena itu kita harus saling berbagi pesan ini kepada saudara-saudara kita. Karena itu mari kita ekspresikan kepada orang di kiri dan di kanan kita, kepada orang di belakang dan di depan kita. Kita katakan, Tuhan memberkati saya dan Tuhan memberkati kamu juga. Silakan ekspresikan cara ini. Mari ekspresikan ini. Tuhan memberkati saya dan Tuhan memberkati kamu juga. Tuhan memberikan damai sejahtera kepada saya dan Tuhan akan memberikan kamu juga damai sejahtera. Tuhan akan memberkati anak-anak saya dan Tuhan akan memberkati anak-anakmu juga. Tuhan akan memberkati masa depanmu dan Tuhan akan memberkati saya juga. Karena itu terimalah dari tempat ini dan bawalah untuk dapat menjadi pedoman di dalam kehidupan saudara, untuk dapat menjadi kesuksesan di dalam kehidupan saudara, untuk menjalani hari-hari di tahun 2024 ini. Allah menciptakan kita untuk menghidupi kehidupan yang penuh ucapan syukur. Karena itu Rasul Paulus dalam tulisannya di Tesalonika 5, dia mengatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya dalam segala hal
tidak memandang waktu, tidak memandang tempat, semua ada. Tidak memandang kecil dan besar, segala sesuatu mengucap syukurlah di dalam segala sesuatu. Entah dalam kesusahan, entah dalam pergumulan, entah dalam kesuksesan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena memanggil orang-orang percaya untuk hal ini bukanlah sekedar gagasan untuk menolong diri sendiri, tetapi Paulus tahu bahwa rasa syukur itu memiliki dampak yang besar untuk jiwa kita. Secara psikologis maupun spiritual, rasa syukur dapat mengurangi tingkat stres kita, kegelisahan, dan juga kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Bapa, hamba sudah berhenti berbicara. Engkau meteraikan firman-Mu ini di dalam hati kami semua, sehingga firman ini Tuhan akan kami lakukan dalam kehidupan kami untuk menjalani hari-hari di tahun 2024 ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terpuji nama Tuhan untuk firman yang telah ditaburkan oleh hamba-Nya. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Dia segala pujian, kemuliaan, hormat, syukur selama-lamanya. Kita akan bersama-sama mendengarkan pujian dari vokal grup Masallo. Dipersilahkan.
Puji nama Tuhan, Tuhan yang dimuliakan di atas segala pujian umatnya. Kita akan membawa persembahan. Diberitahukan kepada kita bahwa persembahan kita ini akan diserahkan kepada gereja yang ada di wilayah Pangala, Riau dan sekitarnya, bersamaan dengan kegiatan bakti sosial di akhir tahun 2024 sebagai salah satu program pengurus Paris tahun ini. Kita diingatkan oleh firman Tuhan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil persembahan kita diiringi lagu Tanyara Kasugiran Kamawa Tangan. Mendengarkan persembahan pujian dari panitia dan pengurus. Semua pengurus
Puji nama Tuhan. Kita akan masuk dalam doa syukur, doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yoel Tangke Datu STH. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami umat-Mu dari keluarga besar Paris Sejabodetabek berkumpul di tempat ini untuk mensyukuri kehidupan yang telah Engkau anugerahkan 1 tahun lamanya, yaitu tahun 2023, dan juga mensyukuri kehidupan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami di tahun 2024 yang telah kami jalani kurang lebih 1,5 bulan lamanya. Banyak hal yang terjadi dalam keluarga besar kami Paris Sejabodetabek, baik pengalaman sebagai pribadi, pengalaman sebagai keluarga, pengalaman sebagai anggota persekutuan Tuhan, juga pengalaman sebagai warga negara Indonesia. Sebagaimana firman-Mu dari hamba-Mu Bapak Pendeta Samuel, kami diingatkan untuk mensyukuri semua hal yang boleh terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Memang banyak hal yang kami harapkan dan rindukan, ya Bapa, tetapi tidak selamanya harapan dan kerinduan kami itu terwujud, karena di atas semuanya itu kehendak-Mu lah yang jadi. Tetapi yang pasti, sebagai anggota keluarga besar Paris Sejabodetabek yang telah berkarya di bangsa ini di berbagai lini pada segala waktu dan tempat, demikian juga anak cucu kami yang terus bertumbuh berjuang demi masa depan, juga orang-orang tua kami yang sudah menikmati masa pensiun dan usia tua, bahkan siapapun kami. Demikian juga bagi kami yang dalam keseharian mengurus dan mengatur keluarga kami. Ada banyak kisah-kisah yang telah kami jalani, Tuhan. Dan kalau kami boleh sampai di sini, di titik ini, di kehidupan ini, itu semua karena Tuhan. Oleh karena itu, yang ada di hati dan pikiran kami keluarga besar Paris Sejabodetabek adalah bersyukur kepada-Mu. Dan kami juga menyadari bahwa ada hal yang tidak berkenan yang kami lakukan dalam menjalani tahun 2023 pun di dalam melangkah di tahun 2024 kurang lebih 1,5 bulan lamanya. Kami mohon ampun. Terlalu banyak hal yang tidak berkenan kepada-Mu, Tuhan. Tetapi sebesar apapun dosa dan kesalahan kami, kasih-Mu lebih besar. Ya Bapa di surga, biarlah kami terus kuat untuk melanjutkan kehidupan yang terus kami bangun, yang terus kami harapkan untuk lebih baik ke depan. Tetap segar dalam ingatan kami sebagai keluarga besar Paris Sejabodetabek, bahkan bersama keluarga besar kami Paris dimanapun berada di Indonesia atau di muka bumi, yang telah boleh terlibat di dalam menentukan arah bangsa 5 tahun ke depan lewat pemilihan presiden dan wakil presiden dan anggota legislatif. Bapa di surga,
kami percaya bahwa apapun hasil akhirnya pemilu ini, itulah yang Tuhan kehendaki. Bahwa ada kehendak kami belum terwujud, harapan kami belum terwujud, tidak akan pernah kehendak dan harapan kami melebihi harapan dan kehendak Tuhan. Mampukan kami untuk menerima perkara Tuhan, karena hanya dengan itu kehidupan ini dapat kami jalani terus dengan baik. Dan Tuhan akan mengajari kami dengan berbagai hal yang terjadi untuk bisa ke depan lebih baik lagi berkarya. Terpujilah Engkau Bapa dengan segala sembah sujud kami melalui puji-pujian yang kami kumandangkan bersama, demikian juga dari nyanyian-nyanyian vokal grup, terutama firman-Mu yang boleh kami dengarkan, agar supaya kami terus hidup dengan rukun di tengah perbedaan. Karena betapa indahnya hidup di dalam kerukunan. Hal-hal yang sedang Kau lakukan kepada kami Tuhan, teristimewa berkat-berkat materi daripada-Mu, telah kami berikan sebagian melalui persembahan ini. Biarlah semuanya untuk kemuliaan-Mu, terlebih untuk persekutuan-Mu di jemaat-jemaat-Mu di Paris yang masih ada pada kami. Berkatilah. Kami bersyukur juga Tuhan tentang semangat dari saudara-saudara kami yang boleh mengkoordinir kegiatan ini, bahkan dari kami semua yang telah memberi apapun yang ada pada kami, baik materi maupun doa, dorongan-dorongan moral, sehingga acara syukuran ini boleh terlaksana, kiranya menjadi persembahan kepada-Mu. Segala rangkaian acara yang masih akan dilakukan sampai esok hari, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tuntunlah kami agar supaya apa yang sudah Engkau mulai ini boleh terselesaikan di esok hari dengan baik, dan semua kegiatan semakin mempererat persekutuan dan untuk kemuliaan-Mu saja. Bapa di surga, kami segenap anggota keluarga besar Paris se-Jabodetabek akan menjalani tahun 2024 ini. Kami akan terus berkarya, oh Tuhan. Tentu Engkau menempatkan kami di Jabodetabek ini karena Tuhan punya tujuan. Sebab itu mohon Tuhan menolong kami semua, memberi kesabaran, kesehatan, semangat untuk boleh berkarya bagi bangsa dan negara. Apapun peran-peran yang kami mainkan, Tuhanlah yang akan menolong kami. Peran-peran dalam dunia politik, dalam dunia sosial kemasyarakatan, demikian juga Tuhan yang masih aktif sebagai ASN, TNI, Polri, para karyawan-karyawati, usahawan. Tuhan, apapun yang kami kerjakan, kiranya Tuhan memberkatinya. Dan jikalau ada yang salah yang kami lakukan, panggil kami kembali ke jalan yang benar. Kami bersyukur, ya Bapa di surga, sebagai keluarga besar Paris se-Jabodetabek, karena malam hari ini dan sampai esok kami ditemani oleh mereka-mereka yang kami banggakan, yang datang atas nama kepengurusan, atas nama lembaga, atas nama sahabat. Oh Tuhan, kehadiran mereka di tengah-tengah keluarga besar Paris tidak akan sia-sia. Biarlah mereka juga kembali dengan damai sejahtera. Dan meskipun kami tidak sekerukunan, tapi kami adalah saudara-saudara seiman dalam Yesus Kristus.
Kami adalah saudara-saudara seperjuangan untuk membangun bangsa dan negara ini, untuk hidup di tengah persekutuan Tuhan yang meskipun kami berbeda. Terima kasih Bapa di surga, kami yang boleh menikmati persekutuan ini akan terus bersekutu dengan Tuhan di masa-masa yang akan datang. Hormat dan puji bagimu, terberkatilah kami semua ya Bapa, keluarga besar Paris se-Jabodetabek. Juga terberkatilah kiranya semua juga anggota keluarga besar kami yang tidak sempat hadir berkegiatan sampai esok hari, dimanapun dan dalam keadaan apapun. Terberkatilah juga segenap keluarga besar Paris dimanapun berada dan dalam situasi apapun. Dan terberkatilah semua yang kami kasihi yang boleh hadir bersama-sama kami saat ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat satu-satunya itu. Amin. Bersyukur kepada Tuhan, kita telah berada di penghujung ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan yang akan menuntun kita menjalani hidup di tahun 2024 ini. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Saudara-saudara, kembalilah ke dalam hidup dan kerjamu. Ingatlah firman Tuhan yang sudah kamu dengar. Terimalah berkatnya. Mari kita angkat kedua tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Terimalah ini dan pulanglah dari tempat ini di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita menyanyikan pujian terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan
Ibadah kita telah selesai.